terhadap contoh pembangunan masjid, pembangunan gedung sekolah, subsidi lainnya terhadap masyarakat, itu yang paling utama. Yang kedua, masalah pajak dan izin bangunan. Menurut analisa kami, seperti contoh PT Ita Mongkoroben, Kecamatan Bayung Lece pada saat lalu, izin 2005, izin pembukaan lahan dan pembuatan gedung, 2019 baru keluar izin bangunan. Berarti selama itu bangunannya gelap, tanpa izin. Ini, sebenarnya ini adalah pembukaan pintu masuk untuk kita membuka hal-hal yang lebih luas terhadap perusahaan ini. Itu intinya. Karena kita tahu di Kabupaten Musi Banyuasin ini, luas wilayah Kabupaten Muba ini 14 juta hektar dengan penduduk jumlah lebih kurang DPT yang untuk pemilih 432.000, penduduk yang terhitung dari bayi sekitar 600.000. Berarti dengan jumlah lahan 14 juta hektar itu, warga Muba ini ada yang tidak punya lahan, sehektar pun tidak ada lahan. Inilah bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Betul lah saudara-saudara? Nah, terkait kejelasan plasma dan lain sebagainya, sampai hari ini tidak tahu kejelasannya. Jadi dari muara inilah kita membuka hal tentang perusahaan ini seluas-luasnya, bentuk ketransparanan terhadap masyarakat. Itu yang perlu kita perhatikan. Kalau hanya menuntut limbah aja kita udah tahu jawabannya. Pasti nanti perlu tim analisa segala macam tetek bengeknya kan. Gitu. Tapi ya sudah mencolot mata, pelanggaran AMDAL-nya sudah jelas dampak lingkungannya. Sesuai dengan aturan undang-undang, setiap perusahaan berdiri di wilayah itu harus 100 meter dari bibir sungai untuk penanaman pokok sawit. Tapi kenyataan kita lihat di lapangan itu ada saja yang cuma 10 meter. Betul nggak Pak? Betul. Itu pelanggaran. Pelanggaran itu ada status penindakan hukum. Itu kalau menurut kami. Sebelum hal ini meluas, membesar, tolong. Namanya negara Indonesia ini berdasarkan musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Panggil pemerintah setempatnya. Panggil masyarakatnya. Apa yang diperlukan oleh masyarakat itu? Karena di sini kami harap supaya masyarakat itu terbuka mata hatinya. Jangan kita membantu hal-hal yang negatif. Sekarang apa yang didapat oleh masyarakat Kebayan? Di darat sana perusahaan kebun, di darat sana kebun. Mereka tinggal di pinggir sungai. Lama-lama kamu nyemplung ke laut. Sama Cakar Agung saya kamu. Nah, sekarang demi keinginan kita untuk maju, Karangagung Sungai Kubu sedikit-sedikit sudah mulai membenahi diri. Mereka sudah ada jalan desa, sudah ada pembangunan, jembatan, penyeberangan untuk anak sekolah, sekarang sudah ada fasilitas. Itu harapan kita ke depan. Inilah harapan kami supaya perusahaan ini berkontribusi untuk masyarakat itu tadi. Gitu. Dan juga kami minta kepada bapak-bapak aparat penegak hukum, kami hadir di sini sesuai dengan aturan dan undang-undang. Di luar itu tolong Pak,